Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Metro Siang. Memasuki masa Natal dan Tahun Baru bukan hanya rencana berlibur yang perlu Anda persiapkan. Kali ini kondisi fisik yang prima harus menjadi perhatian kita bersama, termasuk menjaga diri dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menghindari terpapar COVID-19. Nah, kami akan ajak Anda untuk membahasnya, benarkah libur Nataru tahun ini dihantui oleh COVID-19? Kita lihat dulu data berikut ini pemirsa, bahwa tren kasus pada tanggal 1 September sampai dengan awal Desember 2023 ini ditunjukkan dengan grafik yang berada di sebelah kanan saya ini pemirsa, trennya adalah meningkat ya. Ini sangat jelas sekali terlihat peningkatannya. Dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ini telah melaporkan bahwa peningkatan kasus COVID-19 secara nasional terjadi sejak pekan ke-41 atau dari tanggal 8 sampai dengan 14 Oktober 2023. Nah, dalam periode yang kita lihat 3 bulan terakhir ini pemirsa, kalau bicara dari tanggal 1 September sampai dengan awal-awal Oktober, grafisnya ini masih landai atau jumlah kasus hariannya masih relatif sama setiap harinya, tidak ada lonjakan kasus harian. Tapi memasuki pekan kedua Oktober ada peningkatan yang cukup signifikan berada di sebelah sini pemirsa kalau saya bisa arsir. Dan kemudian untuk puncaknya sendiri adalah terjadi pada akhir November sampai dengan awal Desember 2023. Di sini bisa lihat langsung melonjak naik secara menukik begitu ya pemirsa, karena memang jumlah kasus harian terhitung pada tanggal akhir November sampai dengan awal Desember ini bisa mencapai 35 sampai dengan 60 kasus harian per hari. Bahkan kalau kita lihat bagaimana dengan pekan kedua bulan Desember ini. Tambahan kasus hariannya ini semakin meningkat pemirsa. Berdasarkan data dari pihak Kementerian Kesehatan bahwa pada tanggal 15 Desember atau di 2 hari lalu tercatat ada sebanyak 336 kasus harian atau tambahan dalam satu hari ini ada 336 kasus terkonfirmasi positif COVID-19. Sehingga total kasus aktif sampai dengan tanggal 15 Desember adalah sebanyak 1.721 kasus. Jumlah pasien rawat inap di rumah sakit pada bulan Desember ini juga berada di angka yang relatif rendah. Kalau kita lihat angkanya ini adalah sebanyak 60 sampai dengan 131 pasien yang dirawat di rumah sakit pada periode awal bulan Desember ini. Kemudian Kementerian Kesehatan juga mencatat bahwa virus yang mendominasi pada penularan COVID-19 kali ini adalah subvarian EG5. Nah, apa sebetulnya subvarian EG5 ini? Kalau kita lihat dalam beberapa bulan terakhir ini meskipun Indonesia sudah tidak pandemi tapi terus ada mutasi dari virus-virus varian COVID-19. Kita akan bahas secara spesifik tentang subvarian EG5. Anda sebelumnya pasti pernah mendengar varian Omikron. Nah, subvarian EG5 ini adalah turunan dari varian Omikron. Kategorinya termasuk dalam variants of interest, artinya virus ini bertransmisi dengan penularan yang cepat. Karena kalau masuk dalam variant of interest, ada karakteristik klinis virus yang kemudian terpengaruh atau bermutasi sehingga membuat virus ini lebih cepat bertransmisi atau menular dari satu orang ke orang lainnya ini secara lebih cepat ya. Dan meski bertransmisi dengan cepat, fatalitas dari subvarian EG5 ini tergolong rendah pemirsa. Dan juga tidak menyebabkan terjadinya peningkatan rawat inap maupun angka kasus kematian yang tinggi akibat COVID-19. Secara global, subvarian EG5 ini juga telah mendominasi seluruh regional WHO. Beberapa negara yang melaporkan peningkatan kasus di periode yang sama seperti Indonesia ini misalnya adalah Rusia, Italia, Australia, Polandia, bahkan dengan negara tetangga kita yaitu Singapura. Melaporkan ada kasus dengan subvarian EG5. Jadi tidak hanya di Indonesia, kasus COVID-19 di negara kawasan ASEAN lainnya juga ikut naik. 2 contoh yang cukup signifikan juga kenaikan kasusnya pemirsa. Yang pertama adalah di Malaysia. Pada periode 19 sampai 25 November 2023 ada sebanyak 3.626 kasus positif COVID-19 atau menunjukkan peningkatan 57%
dibandingkan 1 minggu sebelumnya. Tapi pihak Kementerian Kesehatan Malaysia mengumumkan bahwa dari ribuan kasus ini 98% kasusnya adalah bergejala ringan. Karena kita ingat tadi ya dari karakteristik subvarian EG5 ini fatalitasnya cukup rendah. Lalu bagaimana dengan di Singapura? Singapura ini bisa dikatakan menjadi negara di Asia Tenggara yang peningkatan kasus COVID-nya ini tertinggi ya untuk saat ini. Kita lihat ada sebanyak 22.094 kasus positif dari tanggal 19 sampai 25 November atau meningkat 10.000 kasus dibandingkan pekan sebelumnya. Jumlah pasien di rumah sakit dan di ruang ICU pun dilaporkan ini tidak mengalami peningkatan ataupun tidak melonjak ya secara ekstrim karena memang fatalitasnya juga rendah subvarian EG5 dan masyarakat ini juga sudah diberikan imbauan oleh pemerintah setempat. Ada satu contoh lagi pemirsa yang akan kami berikan terkait dengan kondisi COVID-19 di Asia Tenggara. Salah satunya adalah negara Filipina. Nah, kami tidak akan membahas ada berapa banyak sebetulnya kasus di Filipina COVID-19-nya, tapi ada laporan bahwa Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. ini terinfeksi COVID-19 yang diumumkan pada tanggal 4 Desember 2023. Akhirnya Ferdinand Marcos Jr. atau Bongbong Marcos ini harus melakukan isolasi mandiri selama 5 hari kabarnya. Dan dari pihak pemerintah setempat pun untuk mengantisipasi supaya penularan tidak semakin masif bahkan sampai mengenai jabatan tertinggi di negara tersebut, pemirsa, warga kemudian diimbau untuk bisa memakai masker di tempat ramai dan juga melengkapi vaksinasi COVID-19 mereka. Lantas bagaimana ya dengan pemerintah Indonesia? Apa yang menjadi imbauan bagi kita di tengah meningkatnya kasus COVID-19 pada masa libur Natal dan Tahun Baru ini? Kita lihat bersama pemirsa bahwa faktanya pihak Kementerian Kesehatan sudah menerbitkan surat edaran tentang peningkatan kewaspadaan terhadap lonjakan kasus COVID-19. Salah satu kutipan surat edaran ini kami tampilkan mengatakan bahwa adanya mobilisasi masyarakat saat libur Natal dan Tahun Baru dapat berpotensi terhadap lonjakan kasus COVID-19. Mempertimbangkan situasi tersebut, maka perlu ini nih yang harus ditekankan ya, melakukan peningkatan kewaspadaan lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia. Artinya memang tidak ada aturan secara resmi yang mengharuskan masyarakat untuk kembali mengenakan masker atau ada pembatasan kegiatan, itu tidak diadakan saat ini pemirsa, tapi kita masih tetap harus meningkatkan kewaspadaan terkait dengan kasus COVID-19. Misalnya kalau secara praktiknya jika Anda sedang sakit atau berada di tempat umum, tidak ada salahnya untuk tetap memakai masker untuk mencegah risiko terjadinya penularan. Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk melengkapi proteksi diri dengan vaksinasi COVID-19 lengkap hingga dosis booster. Imbauan untuk meningkatkan kewaspadaan seperti ini juga berlaku di transportasi umum ya pemirsa. Apalagi di masa musim libur Nataru ini pasti banyak sekali masyarakat yang liburan, bersilaturahmi ke keluarga di kampung halaman. Sehingga salah satu moda transportasi udara tepatnya adalah di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten telah mengimbau para traveler untuk menerapkan protokol kesehatan. Imbauan ini mempertimbangkan jumlah penumpang yang juga akan melonjak di libur Nataru ini, tepatnya di tanggal H-3 Natal sampai dengan Tahun Baru diperkirakan ada 40.000 sampai 170.000 penumpang yang dilayani oleh Bandara Soekarno-Hatta. Maka dari itu pihak Kantor Kesehatan Pelabuhan atau KKP kelas 1 Suta juga telah menganjurkan memperketat protokol kesehatan, salah satunya adalah dengan mengenakan masker. Selain itu, pihak KKP juga telah menyiapkan posko kesehatan dan klinik. Tujuannya adalah untuk melakukan deteksi atau respon kasus yang ditemukan di lapangan. Jadi pemirsa, untuk menjawab pertanyaan di awal pemaparan kami tadi ya, benarkah libur Natal dihantui dengan COVID-19? Hipotesis kami adalah benar, meski tingkat fatalitas COVID-19 saat ini tergolong rendah, tapi masih diperlukan tindakan pencegahan dan disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.